Saya alhamdulillah selama di sini udah belajar lumayan banyak ya Gus. Ikut gabung aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ikut gabung santri. Jadi santri setiap pada zuhur, pada subuh, ada juga pada asyar itu taklim. Alhamdulillah sih Gus, masih belajar sholawat. Alhamdulillah. Tapi masih belajar Gus ya, nanti mungkin. Pengen tahu dong, coba. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafan al-Mukarram ya Rasulullah jamalak ma fi sanin ma syafit mislu ain imta habibi yarak wal haq wa farabinada. Gimana ya Gus ya dengan netizen ini Gus? Saya tuh bingung Gus. Kok dipojokkan gitu? Saya tuh bener-bener udah bertobat. Saya tuh nggak tahu salah saya tuh di mana. Saya tuh hanya manusia biasa Gus, nggak luput dari dosa. Saya bukan malaikat. Saya waktu itu memang hilaf, saya sadar itu. Tapi apa salahnya? Saya sekarang sudah mau belajar tobat, belajar hijrah. Karena itu Allah masih menguji tentang kesungguhan daripada Mbak Fira untuk bertobat. Ketika ada orang yang mau bertaubat, pasti akan diuji oleh Allah. Supaya apa? Orang itu bertaubatan nasuha atau nanti menyerah di situ tengah jalan. Iya, saya tahu memang saya meninggalkan jejak yang jelek. Tapi apa salahnya saya di sini tuh bertobat? Saya benar-benar udah tobat, tapi saya selalu dihujat. Saya nggak kuat. Saya hanya manusia biasa. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya tersebut. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Begini Gus, tadi kan Mbak Fira sempat ketemu sama saya dan beliau ingin ketemu langsung sama Gus. Mungkin ada sesuatu hal yang disampaikan Gus. Iya, monggo mumpung kita ada waktu, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Fira, silakan. Iya Gus, gimana ya? Jangan ini Mbak Fira. Tadi kan teman saya bilang katanya, bentar, tolong sampai sama Gus. Saya mau pengen ketemu. Sekarang sudah ketemu. Jangan malu-malu, jangan ragu. Utarakan saja apa sih yang ada
dalam hati Mbak selama ini yang mengganjal begitu. Monggo. Sampaikan aja. Ya gini aja Gus, apa? Biar ini saya alhamdulillah selama di sini udah belajar lumayan banyak ya Gus. Ya dikit demi sedikit lah. Pak udah Ridwan belajar. nggak ikut Pak Ridwan tadi? Oh, belum pamit ya sama Gusnya tadi. Sudah kan sih. ini ngurusin apa? Mbak Maya Iya. yang mau minta ini surat cerai itu. Kok nggak ikut? Sampean kok nggak ikut? Katanya Mas Ridwan ingin sendiri mengurusnya. Oh gitu. Karena mungkin nggak mau saya ikut capek atau gimana mungkin. Mungkin lebih kalau tanpa sampean mungkin lebih los gitu kali ya. Lebih enak. Dan juga Gus, di sini Mbak Maya ini, Mbak Vira. Mbak Pira memang selama di sini sering belajar sama Kang Fajar itu. Terkait tentang ngaji, pernah diajarin ngaji juga sama Kang Fajar. Alhamdulillah. Artinya ya masih belajar Gus di sini Gus. Ingin memperdalam lagi, tapi ya gitu. Masih belajar, mungkin kalau ada salah-salahnya ya mohon bimbingannya. Insya Allah. Nanti dibimbing dengan ustadz-ustadz ya. Ada Ustadz Fajar, ada Ustadz Farhan, ada Ustadz Ilyas. Banyak ustadz-ustadz di sini yang siap untuk membimbing. Ikut gabung aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ikut gabung santri. Jadi santri setiap pada zuhur, pada subuh, ada juga pada asyar itu taklim, ngaji. Ikut nggak apa-apa, gabung banyak santri-santri putri juga. Sama Ustadz Ilyas yang ngajar ya biar ngerti, bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis gitu ya. Ya itu Gus, makanya saya pengen memperdalam agama saya, pengen bisa ngaji, emang benar-benar dimulai dari nol Gus. Karena saya memang udah meniatkan diri, udah benar-benar ingin belajar agama lebih dalam lagi. Ya, alhamdulillah, yang penting semangat terus. Dari beberapa hari ini apa yang sudah dipelajari yang bisa? Alhamdulillah sih Gus, masih belajar sholawat. Alhamdulillah. Tapi masih belajar Gus ya, nanti mungkin Pengen tahu dong, coba. Pengen tahu sholawat apa yang bisa? sholawat mukron. Masya Allah. Bisa jadi vokal Thariqul Jannah habis ini. Masya Allah, ada jamaah nisa nanti Ustaz. Masih belajar sih Gus ya, mungkin kalau ada salah-salahnya ya Ya. maaf gitu. Yang penting mau belajar. Yang penting intinya mau belajar. Ada keinginan. Ya pasti itu kalau keinginan memang benar-benar saya ingin belajar dan terus Karena belajar. kewajiban kita sebagai muslimin wal muslimat itu adalah belajar. Fardhatun minallahdi ilal hadi. Mulai dari kandungan sampai ke alam barzah. Jadi nggak ada batasan untuk belajar. Ayo coba pengen dengerin. Baca sholat apa ini? Sholawat mukron Gus, tapi ya nanti kalau ada salah saya dibimbing lagi ya Gus ya, karena masih belajar di sini. Monggo. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafan al-Mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafan al-Mukarram ya Rasulullah Jamalak ma fi sanin ma syafit mislu ain asar fuadi wisat widadi badrid dujaya sain imta habibi yarak wal haq wa farah binadak toha jud binadro ilayya toha ya adimal jah toha jud binadro ilayya toha ya adimal jah muram qalbi bihubbika mughram ya Mustafan al-Mukarram ya Rasulullah. Maaf Gus ya, biasanya cuma segitu mungkin.
Iya, enggak apa-apa. Salawatnya masih belajar Gus. Kalau bisa ketika baca sholawat itu belajar untuk menyambungkan rohaniyah kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita baca sholawat itu mempelajari, mengenang, mendalami sirah daripada panutan kita, pemimpin kita, imam kita, baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Dan juga nanti belajar mufradat, belajar lafat-lafat ya. Banyak yang perlu dipelajari, yang apa makhraj-makhrajnya di situ ya. Masih belajar. Mbak, anu ya Mbak, Semen sudah belajar banyak di sini, di apa namanya tobat juga alhamdulillah, tapi banyak di netizen ini orang-orang semua kok pada nggak percaya, ada yang percaya ini. Iya tadi kok sungguh malang nasibmu ya Mbak ya. Iya. Gimana ya Gus ya dengan netizen ini Gus? Saya tuh bingung Gus. Apa yang dibingungkan? Kenapa saya kok dipojokkan gitu? Saya tuh bener-bener udah bertobat, bener-bener bertobat, berhijrah dan masih belajar. Kenapa saya itu disalahkan terus? Ya, sampean lihat HP sih ya. Jadi ya tahu hujatan. Ya namanya manusia menjadi sorotan ya. Pasti harus siap dihujat, dikritik, ya wajar. Sampean kan sebagai dari public figure sekarang kan. Tapi apa kurang buktinya saya ini Gus? Saya tuh masih belajar. Apa salah seorang saya? Emang saya punya masa lalu. Tapi apa salah saya tuh mau tobat, mau belajar di sini? Saya tuh nggak tahu salah saya tuh di mana. Saya tuh sudah bertobat. Kenapa netizen tuh masih menghujat saya, memojokkan saya? Mbak, ini Mbak ngomong terus Pak, langsung nanti. Saya tuh hanya manusia biasa Gus. Nggak luput dari dosa. Saya bukan malaikat. Saya tuh benar-benar ingin bertobat dan berhijrah. Dan saya ingin memperdalam agama saya lagi Gus. Kenapa tadi tuh ngomong netizen jadi? Ya, Kenapa saya tuh dipojokkan? Apa kurang tobatnya saya ini? Apa kurang Gus? Kenapa tidak memaklumi saya karena saya masih belajar di sini? Ya mungkin ini cobaan ya orang mau tobat Mbak. Karena dari awal terkenalnya kan dari keburukan. Iya memang saya tahu. Saya punya masa lalu yang buruk. Saya waktu itu memang hilaf, saya sadar itu. Tapi apa salahnya? Saya sekarang sudah mau belajar tobat, belajar hijrah, belajar istiqomah. Saya akan memperdalam ilmu agama lagi di sini, Gus. Dan tolong bimbing saya. Apa salah saya? Kenapa saya dipojokkan dengan netizen? Ya sekarang Mbak Fira menurut saya Mbak Fira dituntut untuk banyak bersabar Mbak Fira. Karena itu Allah masih menguji tentang kesungguhan daripada Mbak Fira untuk bertobat. Begitu, biar Allah itu sayang sama Mbak Fira agar Mbak Fira ini menjadi orang yang kuat. Nah ini ada ujian untuk orang yang bertaubat. Begitu Mbak Fira. Jadi ujiannya itu Mbak Fira ya. Ketika ada orang yang mau bertaubat, pasti akan diuji oleh Allah. Supaya apa? Orang itu bertaubatan nasuha atau nanti menyerah di situ tengah jalan. Karena apa? Biar kita tidak karena manusia. Kalau dalam hati kita karena manusia, aku sudah bertobat ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, astagfirullah. Tapi diuji sama Allah, ini benar-benar tobat nggak hambaku ini. Kemudian gara-gara dihujat sama netizen jadi goyah di situ. Bukan karena Allah, berarti sama karena manusia. Apalagi pernah meninggalkan jejak jelek, ya mohon maaf. Iya, Pak, saya tahu memang saya meninggalkan jejak yang jelek. Tapi apa salahnya saya di sini tuh bertobat? Apa salah saya di sini? Ya ibaratkan gini. Saya benar-benar mau hijrah, saya tuh memperdalam ilmu agama lagi di sini. Saya ingin belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Tolong, jangan hujat saya lagi di sini. Saya benar-benar sudah tobat. Apa salah saya? Salah saya dengan masa lalu saya. Masa lalu saya yang kalian terus selalu ungkit dan ungkit. Saya tuh hanya manusia biasa. Ya gimana ya? Ibaratkan itu kain putih yang tertuang oleh tinta hitam Mbak ya.
kalau udah kain putih tertuang tinta hitam itu kan pasti kalau untuk menghilangkan itu susah, butuh proses Mbak. Ya mungkin prosesnya begini Mbak. Sama dulu meninggalkan jejak yang jelek untuk lebih baik lagi, ya mungkin harus perlahan walaupun itu ujiannya. Terus dengan cara apa lagi agar netizen tuh percaya biar saya, kalau saya tuh benar-benar udah tobat? Dengan cara apa lagi? Sampean bertobat itu karena Allah atau karena netizen? Netizen ini hanya manusia, ya. Kita niatkan saja, innamal a'malu binniyat. Jadikanlah suara-suara netizen ini rasa sayang beliau-beliau para pecinta Gio itu bukti sayang kepada jenengan, supaya jenengan itu betul-betul bertaubatan nasuha. Ya wajar lah kita nggak menyalahkan netizen. Netizen itu apa ya, melihat sampean punya jejak digital, jejak yang buruk di situ ya. Jadi ya wajar kalau netizen itu belum percaya 100%. Maka dari itu buktikan kepada netizen, bukan hanya perkataan tapi dengan bukti yang nyata, betul-betul bertobat. Kalau sama hafal Quran 30 juz, hafal 1000 hadis, ya netizen pasti percaya gitu loh. Tapi mereka itu nggak tahu masa lalu hidup saya, lika-liku hidup saya seperti apa, Gus. Apa salah saya itu bertobat sekarang? Kalian tuh tidak tahu masa lalu saya itu seperti apa, lika-liku hidup saya seperti apa. Kalian nggak ada yang tahu. Saya tuh nggak kuat, Gus, terima cobaan seperti ini. Saya bertobat tapi saya selalu dipojokkan seperti ini. Saya tuh udah nggak kuat, Gus, dihujat terus seperti ini. Padahal saya benar-benar ikhlas. Saya tuh belajar istiqomah di sini. Tapi kenapa saya selalu dihujat? Saya benar-benar udah tobat tapi saya selalu dihujat. Saya nggak kuat. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa. Saya bukan malaikat. Saya nggak kuat, Gus, kalau seperti ini. Saya selalu dihujat seperti ini. Saya sudah mencoba sabar, Gus. Ini kayaknya dapat tekanan batin ini Mbak Vira ini. Ya masalahnya dia lihat YouTube, lihat komen-komen gitu, baper gitu loh. Ya kalau di pondok itu Mbak, sebenarnya santri-santri itu tidak boleh membawa pondok. Iya, itu membawa apa HP, ya kan? Karena banyak madorotnya daripada manfaatnya. HP ini menjadi apa, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Maka di sini semua santri itu tidak dilarang membawa HP, hanya sekali seminggu ketika malam Ahad itu bawa HP diperbolehkan, itu pun cuma sebentar. Karena apa? HP ini adalah racun, Ustaz, ya. Betul. Maka kami selalu tekankan kepada para pengurus itu untuk semua santri tidak boleh membawa HP. Jadinya apa? Dia nggak fokus belajar, nggak fokus ibadah, yang ada hanya pikirannya itu di luar. Apalagi kayak jenengan melihat tayangan-tayangan YouTube seperti itu. Menurut saya ini tekanan buat saya, Gus. Keluarga saya ikut menghujat saya karena netizen selalu memojokkan saya. Netizen selalu memojokkan saya, keluarga saya semua ikut memojokkan saya, Gus. Kenapa tidak bisa menerima tobat saya? Saya tuh udah benar-benar bertobat. Saya benar-benar udah belajar hijrah. Tapi kenapa kalian selalu memojokkan saya? Saya tuh capek, Gus. Selalu dihujat. Kalian tuh tidak tahu lika-liku hidup saya. Coba kalian jalanin seperti hidup saya. Coba kalian, apa bisa kalian dihujat seperti ini? Ya itu udah gak kuat, Gus, kayak gini, Gus. Kenapa selalu dihujat seperti ini? Saya benar-benar udah tobat. Mbak Vira, ketahuilah Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya tersebut. Jadi Mbak Vira harus tanamkan dalam hati mulai sekarang, harus tanamkan dalam hati bahwa Allah itu sayang kepada Mbak Vira.
Jadi tanamkan husnudzon, baik sangka kepada siapapun. Ini kehendak Allah, cara Allah mendidik kita supaya jadi hamba yang kuat, bukan hamba yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Hidup ini butuh perjuangan. Jadi Allah memilih hambanya itu bukan kaleng-kaleng. Berarti Mbak Fira ini sedang dirindukan sama Allah, kangen ini cara Allah kangen sama-sama. Makanya pengen hambanya itu kuat. Ya seperti Mbak Fira ini harus kuat. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya Gus, saya minta tolong. Tolong dukung saya untuk tobat di sini, Gus. Tolong dukung saya di sini. Dukung saya untuk tobat di sini. Ya tentunya ini bagaimana dari hati Mbak Fira sendiri ya. Kalau Mbak Fira punya niatan yang kuat karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah Mbak Fira nggak tergantung sama manusia. Mbak Fira, insya Allah Mbak Fira nggak akan sakit hati. Ya kalau kita gitu, kan selalu mendukung buat siapapun yang ada niatan yang mulia, niat yang baik, bertaubat, kami selalu mendukung. Dan juga kami pun sedang berjuang untuk menjadi lebih baik. Karena apa Mbak? Ketahui ya lah, manusia itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk golongan orang yang mal'un. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya jika hari ini kalau sama dengan hari kemarin, orang yang rugi. Lah besok harus lebih baik daripada hari ini. Jika besok lebih jelek daripada hari ini dan hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka termasuk golongan orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting niat kita sudah. Niat kita lebih baik terserah seluruh penduduk bumi membenci kita. Seluruh penduduk langit membenci kita asal Allah tidak membenci kita. Memang berat, tapi kita berusaha bersama-sama. Bantu saya dan dukung saya untuk tobat, Gus. Dan buat netizen, jangan kalian menghujat saya. Harusnya kalian tuh membantu saya dan mendukung saya untuk tobat saya. Jangan memojokkan saya, tapi tolong bantu saya dan dukung saya untuk tobat. Saya benar-benar udah tobat. Jangan malah saya dipojokkan seperti ini. Saya minta dukungan dari Gus juga. Tolong tetap bantu saya di jalan Allah, Gus. Insya Allah. Saya selagi sampean ada di sini, saya selalu mendoakan yang terbaik buat jenengan Mbak Fira, buat Mas Ridwan, buat Mbak Maya, buat semuanya. Kami selalu mendoakan Ustaz, satu persatu murid kita, betul, Gus. Satu persatu santri kita, dalam setiap sujud kita, dalam setiap ibadah kita, sholat kita selalu tawasul. Kita selalu doakan satu persatu murid-murid kita, termasuk Mbak Fira. Supaya apa? Disentuh hatinya oleh Rasulullah. Jadi kami mohon, gimana ya Mbak Fira itu ikhlas, belajar sabar. Allah itu menyebutkan sabar berkali-kali dalam Al-Quran. Sabar itu mudah diucapkan tapi berat ketika praktek. Saya pun juga belajar untuk sabar. Insya Allah kalau hati kita lapang, jiwa kita lapang, ibarat ini kamar ukuran kamar sederhana, dikasih 100 orang sudah nggak muat. Tapi kalau lapangan jangankan 100 orang, 1000 orang masih sisa. Makanya harus lapang dada. Iya betul Gus. Nah, sering-sering baca doa ini Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Itu baca terus ketika habis sholat, tangan kanan taruh di dada supaya hati kita lapang. Semua apapun hiruk pikuknya yang nggak cocok dengan hati dan pikiran kita bisa tetap tenang. Saya minta tolong sekali lagi buat netizen, tolong dukung saya untuk saya bertobat. Jangan selalu memojokkan saya. Saya minta tolong dukung saya untuk bertobat. Terima kasih. Saya terima kasih kalau kalian sangat mendukung saya untuk bertobat di sini. Terima kasih.
Tolong jangan hujat saya sekali lagi, tolong jangan hujat saya di sini. Saya benar-benar sudah bertobat di sini. Tapi gini Mbak Fir ya, Mbak Fir, mohon maaf ya, Mbak Fir ya. Kok kenapa jadi Mbak Fira nyalain netizen ya? Ya mohon maaf, karena netizen itu melihat apa yang mereka lihat saat ini, sedangkan waktu di video itu ya apa yang mereka lihat ya tentang Mbak Fira, ya kejelekannya Mbak Fira. Jadi ya mau nggak mau ya pasti mereka menilai lah, karena mereka melihat dari segala langsung. Ya apa boleh buat Mbak Fir, karena perlakuan sama seperti itu. Saya tahu dan saya sadar masa lalu kemarin itu. Saya sadar saya salah, saya hilang dan saya sudah minta maaf. Maka tolong jangan hujat saya, jangan pojokkan saya minta tolong. Dukung saya untuk bertobat di sini, dukung saya untuk bertobat di sini. Gini Mbak Fira, mungkin netizen itu untuk omongan Mbak Fira ya mohon maaf, mungkin dengan perlakuan Mbak Fira selama ini yang kemarin-kemarin ya, yang masih jeleknya Mbak Fira itu, mungkin Mbak Fira sekarang ngomong seperti itu mungkin mereka agak kurang percaya, karena ya tahu sendiri Mbak Fira seperti itu. Mungkin Mbak Fira harus membuktikan dengan langsung, dengan Perbuatan. nyata, iya langsung perbuatan, karena netizen kalau dengan omongan ya Mbak Fira seperti itu terus ya mungkin netizen agak kurang percaya, karena dengan kejadian yang kemarin-kemarin itu. Jadi untuk meyakinkan netizen itu, Mbak Fira harus tunjukkan sama mereka semua dengan perilaku dan akhlak ya, berubah dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, dan yang baiknya lebih baik lagi Mbak Fira ya. Kalau sama omongan saja mungkin dia nggak ada bukti begitu ya. Ya kan mungkin netizen yang diminta seperti itu. Dia mereka netizen nggak butuh omongan, cuma butuh bukti itu. Ya kami berharap jenengan bisa membuktikan. Tiba-tiba jenengan hafal Quran beberapa bulan ke depan, baca, itu sudah bukti. Ini menurut saya sudah bukti ya. Ya betul. Ya mugharam qalbi bihubbika mugharam. Ini bukti yang mana dulunya sebelum sampean ke sini, sebelum sampean tobat nggak ngerti sholawat. Ya nggak bisa ngaji, nggak bisa apa. Tapi sekarang sudah ada perubahan, itu masuk bukti. Jangan menyerah, terus berbuat baik, terus belajar ilmu agama. Saya akan buktikan, dan saya akan buktikan, saya akan tetap buktikan kepada netizen. Saya akan buktikan kalau saya benar-benar udah tobat. Tapi satu hal lagi, jangan karena netizen, tapi karena Allah. Tapi kalau sama karena manusia, ketika sudah nggak ada lagi yang memuji sampean nggak ada yang puji, maka Allahnya hilang. Kalau sampean karena manusia. Tapi kalau karena Allah, ada yang muji, ada yang mencaci maki, maka akan tetap istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi kalau sama karena netizen, ketika netizen itu tidak menyoroti lagi, tidak menghiraukan sampean, tidak memuji sampean, maka sampean akan tidak istiqomah. Jangan karena netizen. Ya Gus, mungkin emang karena saya sering baca HP, saya baca komentar-komentar pedes netizen saya seperti apa, saya jadi berpikiran seperti itu Gus. Mungkin apa karena saya akan berhenti megang HP biar saya nggak baca komen-komen netizen itu seperti apa sama saya. Bagus itu. Biar saya bisa istiqomah. Gitu, nuntut ilmu jangan setengah-setengah, langsung aja gitu, gak pakai HP, dah nuntut ilmu gitu Mbak. Ya. Biar fokus belajar di sini ya, lebih baiknya HP-nya ditunda dulu. Nanti kalau nuntut ilmu sambil pegang HP nanti gak fokus, malah fokusnya ke netizen. Iya juga, makanya dari itu Mbak Fira, ayo kita belajar bareng-bareng. Yang sekiranya itu membuat kita males-malesan, kita menyerah, itu kita tinggalkan. Jangan karena manusia. Kalau kita manusia tersebut gak ada yang memuji kita, maka kita hilang istiqomahnya. Akan kecewa ya kalau Akan kecewa, betul. Demi manusia. Karena manusia, tobatnya sama dengan karena manusia. Ya kita maklum, beliau masih awam, beliau masih belajar, mungkin Ustaz ya. Iya, Lama kelamaan nanti.
ada level-level gitu, Level-level, tahapan-tahapan. tingkat spiritualnya. Iya. Jadi sabar, jadi ikhlas menghadapi sesuatu yang selalu tabrakan dengan hati dan pikiran. Ya Gus, kan saya juga masih belajar di sini. Mungkin saya nggak akan pegang HP dan saya nggak akan melihat komentar-komentar pedes netizen. Nah gitu dong, itu percaya aja. Jadi sekarang yakin ya benar-benar dia pingin tobatan nasuha ya. Kalau dia udah misalkan HP kan meninggalkan masalah dunia Gus. HP kan dunia Gus ya. Ya kalau bisa saran saya nanti sampaikan ke pengurus pondok supaya apa? Saran saya jangan diistimewakan di pondok sini. Ya. Kan walaupun suami istri ini pondok pesantren Iya, ya, biar bisa fokus untuk bertaubat dan fokus untuk hijrah, fokus untuk menuntut ilmu. Tapi kalau diistimewakan di sini, dikasih kamar, fasilitas suami istri, ya enggak apa-apa. Alangkah baiknya Mbak Fira ini campur biar beradaptasi sama santri putri. Iya betul Gus. Dia biar belajar dari santri juga ya. Ya mungkin apa dengan cara saya belajar ilmu keagamaan, saya akan meninggalkan dunia dulu untuk sementara. Nah itu mantep. Wah. Sementara mas, dunia itu Selama-lamanya kalau lamanya ngikut sendiri. Tapi ini kan kaya raya, banyak melimpah ruah harta bendanya. Apakah spontan bisa untuk meninggalkan dunia? Kayaknya nggak mungkin Gus. Iya ya tadi. ya harus bisa karena niat di sini menimba ilmu, niat di sini itu pingin cari ketenangan, maka segala macam hiruk pikuk dunia harus ditinggalkan. Ada sebuah syair nih. Dunia ini menghancurkanmu, dunia ini hina untukmu, dunia ini menjatuhkanmu, dunia ini menyakitimu, dunia ini menyakitimu. Semakin kau cuek dengan dunia, dunia akan semakin mengejar-ngejar. Tapi ketika sampean masih baperan dengan dunia, masih mengejar dunia, maka dunia itu makin jauh. Ya, gimana? Ya Gus, mungkin saya emang perlu belajar banyak lagi tentang agama di sini. Mungkin saya akan fokus untuk memperdalam ilmu agama lagi di sini. Saya minta bantuan sama Gusnya untuk menjadi santri Gusnya di sini. Saya akan terus belajar Gus. Saya akan terus istiqomah di sini. Saya akan meninggalkan dunia ini hanya masalah. Apalagi saya melihat HP dengan netizen komentar-komentar netizen yang pedas itu. Yakin jenengan akan melepas dunia? Handphone, Iya Gus. fasilitas dunia, shopping, debit, kredit dan lain sebagainya. Apa itu bisa Ustaz? ATM, mobil. Black card. Hah? Black card terus. Apa itu? Oh itu lebih wah orang sultan itu Bos. Ya, pokoknya semacam itulah. Selama ini yang jenengan bergelimangan itu, coba ketika di pondok ini semua tinggalkan. Hanya ada engkau dan Allah. Baik Gus. Saya akan coba itu. Alangkah baiknya Gus kalau hartanya itu dimanfaatkan Gus ya. Apalagi kita Buat kepentingan umat Gus. Kan biar katanya dia meninggalkan dunia. Astagfirullah. sedekah gitu. Jika sedekah beliau menyedekahkan kepada kita ya kita menerima tat. Itu dah. Nanti perlahan lah ya. Beliau kenalkan dulu dan perjuangan seperti Bunda Khadijah. Dan Khadijah, ya. Yang mana seluruh hartanya beliau bagikan, beliau sedekahkan untuk umat. Sampai habis Jadi Gus kita ya. didik lah tuh, beliau biar. Insyaallah. Makanya campur dengan santriwati di sini biar bisa beradaptasi ya. Jangan sama Mas Ridwan doang di kamar ini. Jadi begitu Mbak Fira. Semoga Mbak Fira bisa ikhlas menerima apa-apa yang mana tidak cocok dengan hati dan pikiran Mbak Fira. Ya Gus. Tunggu tobatnya saya akan buktikan. Saya akan buktikan bahwa saya benar-benar tobat. Tunggu. Jangan gitu Mbak. Kalau sampean
apa ya, kesannya itu arogan kayak gitu. Jadi karena manusia masih gampang baper, itu tinggalkanlah. Apa-apa yang mana penduduk bumi itu tinggal, katanya kamu meninggalkan dunia. Kenapa masih dendam gitu sama netizen? Coba ikhlaskan. Gimana? Bisa ya? Bisa Gus. Sudah buanglah. Hanya ada sampean dan Allah. Ya mungkin itu saja sahabat, doanya aja. Semoga Mbak Fira ini selalu dibimbing hatinya oleh Allah. Amin. Dituntun hatinya oleh Allah, disentuh hatinya oleh Rasulullah. Amin. Sehingga sampai akhir ajal nanti dalam keadaan bertaubat dan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terus kita menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik bisalah jadi lebih baik lagi. Amin. Hakadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Janah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Janah kebanggaan